أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ayat Allah yang terkait dengan apa? Sifatul kalam, terkait dengan Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan ini adalah kitab yang kami turunkan dan dia itu diberkahi. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu merunduk dan terpecah karena takut kepada Allah. Wa qala ta'ala wa idza baddalna ayatan makana ayati wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar. Dan apabila kami ganti suatu ayat, kami gantikan dengan ayat ini tempat ayat yang sebelumnya, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia turunkan, mereka mengatakan engkau hanyalah pembuat-buat saja, membuat kedustaan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, yang menurunkan Al-Quran adalah Ruhul Qudus yang datang dari Rabbmu dengan membawa kebenaran untuk mengokohkan orang-orang yang beriman, dan juga sekaligus sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa hadza kitabun ay Al-Quran mubarak ay kasirul manafi' wal khair, banyak manfaatnya dan banyak kebaikan. Ini adalah apa? Naat yang kedua. Naat pertama adalah berupa apa? Yaitu berupa jumlah anzalnahu hadza kitabun munazzalun. Ini sifat pertama. Naat kedua adalah mubarakun. Tayyib. Qauluhu la ra'aitahu khashian, niscaya engkau akan melihat dia itu khashian ay mutazallilan, menghinakan diri, menjadi merunduk hina. Mutasaddian ay mutasyaqqiqan, yaitu dia terpecah. Karena apa? Dahsyatnya kalamullah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan keringanan pada Rasulnya, niscaya apa? Niscaya sesuatu yang terjadi adalah lebih berat lagi. Malaikat saja pingsan mendengar kalamullah. Rasulullah hanya apa? Merasa yaitu merasa sangat keberatan, tetapi tidak sampai mengalami apa yang dialami malaikat. Allah Ta'ala menambahkan kekuatan. Bahkan di puncak musim sejuk, yaitu terkait dengan apa? Turunnya surat An-Nur itu, ternyata apa? Ketika turun ayat itu Allah Ta'ala Rasulullah SAW peluhnya itu adalah seperti apa? Sebesar mutiara. Padahal itu di puncak musim dingin. Hadis muttafaqun alaih. Dan juga hadis sahih dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tentang sebab turunnya apa itu? Ulid dorori, tentang apa? Orang-orang yang buta, maka mereka tidak berdosa ketika tidak ikut perang. Ternyata apa? Ketika itu paha Rasulullah ada di atas paha saya, dan Rasulullah setelah itu menyuruh saya untuk menulis kitab itu. Kata Zaid bin Sabit, hampir-hampir saya merasa tulang paha saya akan patah ketika ayat itu turun. Itu menunjukkan beratnya kalamullah. Gunung, seandainya ayat itu turun kepada gunung, niscaya apa? Gunung itu akan pecah. Ini tidak seperti yang dikatakan oleh siapa? Oleh Said Hawa dari pimpinan Ikhwanul Muslimin, yang dia mengatakan ini sekedar majas. Kenapa? Kenyataannya kalau ada Al-Quran ditaruh di gunung, nggak pecah gunung itu. Itu bodoh, cara berpikirnya bodoh. Bukan meletakkan mushaf di atas gunung, tapi apa? Turunnya wahyu. Masalahnya itu, turunnya wahyu. Bukan setelah ditulis dibawa kemana, ya nggak pecah. Di atas gunung banyak orang bawa mushaf, tapi bukan itu, tapi menurunkan wahyu. Ini berat sekali. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah di atas onta saja tak kuat ontanya, langsung ontanya itu turun, mendekam jatuh di bawah. Karena apa? Beratnya kalamullah. Padahal itu yang menyampaikan bukan Allah langsung, itu adalah apa? Dari apa? Melalui Jibril. Tapi seandainya Allah yang mewahyukan langsung, boleh jadi yang dialami malaikat akan dialami oleh makhluk-makhluk yang lain. Padahal malaikat sangat kuat. Baik. Fa idza kana al-Qur'anu law unzila ala jabal la khasya'a wa tasadda'a min khaufillah, maka jika Al-Qur'an itu diturunkan, seandainya diturunkan kepada gunung saja, niscaya dia akan merunduk
dan dia akan terpecah karena takut pada Allah, fa kaifa yaliqu bikum ayyuhan nas, maka bagaimana layak untuk kalian wahai orang-orang, alla talina qulubuhum, hati kalian tidak menjadi lunak, wa takhsha'a, dan tidak menjadi khusyuk min khaufillah, takut kepada Allah. Padahal banyak ulama Bani Israel yang langsung mereka tersungkur sujud dan mereka menangis dan seterusnya. Paling tidak adalah apa? Menangis seperti yang dilakukan oleh Najasyi dan lain-lain. Mereka dari ahlul kitab. Tayyib. Wa qad fahimtum anillahi amrahu wa nahyah. Sementara kalian telah memahami dari Allah perintahnya dan larangannya. Wa tadabbartum kitabah, dan kalian telah merenungkan dan mempelajari kitabnya. Maka selayaknya apa? Harus faktor-faktor ketakutan itu harusnya dominan di dalam hati orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi ini adalah apa? Kelemahan hati kita dan kerasnya hati kita karena dosa-dosa, sehingga tidak mengalami itu. Wa fil ayah dalilun ala azamatil Quran. Di dalam ayat ini ada dalil tentang keagungan Al-Quran. Wa annahu law unzila ala jabal la khasha'a wa tasadda'a min khasyatillah. Dan yang mana seandainya Al-Quran itu turun kepada gunung, niscaya dia akan merunduk dan akan terpecah karena takut kepada Allah. Baik, sebagaimana diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya inilah keadaan gunung, maka bagaimana dengan kita? Kemudian beliau menangis, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Baik, qal wa fiha dalilun ala annahu subhanahu khalaqa fil jamadat idrakan. Di sini ada dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada benda-benda mati itu idrak, kemampuan untuk mengetahui, kemampuan untuk penginderaan dan semacam itu. Dan ini yang diingkari oleh ahli filsafat, dan mereka tidak lebih tahu daripada Allah taala. Bahkan mereka siapa? Tidak tahu apa-apa mereka. Baik. Bihaitsu takhsha'u wa tusabbih, yang mana benda-benda mati itu mampu untuk menjadi khusyuk dan mampu pula untuk apa? Bertasbih. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Batu lebih baik daripada ahli filsafat itu, enggak kenal Allah, bahkan menyombongkan diri kepada Allah taala. Bahkan batu-batu bertasbih juga ma'ruf dengan dalil-dalil yang banyak. Wa hadza haqiqatun kama dallat ala dzalikal adillah. Dan ini adalah sesuatu yang hakiki sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil. Wala ya'lamu kaifiyata dzalika illa huwa subhanah. Dan tidak ada yang tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana bentuk tasbihnya mereka dan pengetahuan mereka kecuali Allah. Dia yang menciptakan mereka, dia yang lebih tahu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa, tidak ada satu zarrah pun di alam semesta kecuali mereka bertasbih mengagungkan Allah. Cuma kita yang tidak tahu. Allah Ta'ala telah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun, ini adalah umum yang sangat mutlak, kecuali dalam keadaan dia itu bertasbih memuji Allah Ta'ala. Cuma kalian yang tidak memahami tasbih mereka. Sementara manusia banyak waktu yang tersia-sia dalam keadaan dia tidak bertasbih. Bahkan mending kalau tidak bertasbih, kadang-kadang malah apa? Melakukan kemungkaran dari lisannya. Nauzubillah. Tayyib qal wa fiha hasun 'alal khaufi minallahi wal khusyu'i 'inda sama'i kalamih. Di dalam ayat tadi ada dorongan untuk merasa takut dan khusyuk, takut kepada Allah dan bersikap khusyuk ketika mendengar kalamnya. Khusyuk hatinya adalah apa? Betul-betul yastami, mendengar dan menyimak, sementara anggota badannya itu bersikap khusyuk. Khusyuk adalah toma'ninah, yaitu tenang. Wa annahu yanbaghi an yuqra'a bitadabburin wa khusyuk. Dan seharusnya kalamullah itu dibaca dengan tadabbur, yaitu dipelajari makna-maknanya, dan dengan kekhusyuan. Wa iqbali qalb, dan konsentrasinya hati, yaitu pemusatan hati kepadanya. Wa annahu yanbaghi ar-riqqatu 'inda sama'i kalamillah, dan selayaknya untuk kita itu menjadi lunak, hati kita itu menjadi semacam reput ketika mendengar kalamullah, seperti yang dicontohkan oleh para salaf yang mereka menangis dan sebagainya. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Imam Syafi'i. Beliau
terkadang pingsan ketika mendengar ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Syekh beliau Sufyan bin Uyainah. Atau seperti siapa lagi? Kalau sebelum Syafi'i yaitu Zurarah bin Aufa rahimahullah taala, seorang tabi'in, seorang qadhi besar. Ketika beliau membaca ayat di dalam sholatnya itu jadi imam. Fa idza nuqira fin naquri fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Langsung beliau pingsan. Setelah itu meninggal. Apalagi beliau ingat beliau adalah hakim, tapi beliau hakim yang baik. Demikian pula siapa? Amirul Mukminin fil hadis, ahli ilal. Siapa itu namanya ya? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Sering beliau itu menangis dan pingsan di dalam sholatnya ketika membaca ayat-ayat tertentu. Karena apa? Dengan tadabbur. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Jarh wa ta'dil tidak mengharuskan hati itu menjadi keras dan kaku. Itu sesuatu yang diperlukan, ini juga sesuatu yang daruri. Semuanya boleh digabungkan. Tayyib. Wal buka, demikian pula menangis. Wa tilawatuhu bihazan. Wa tilawatuhu bihazan, ya, membacanya dengan apa? Dengan nada-nada yang sedih. Dan inilah yang disukai oleh Imam Syafi'i dan juga apa? Dirajihkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah Sahih Bukhari beliau. Sunnahnya adalah apa? Membaca dengan nada-nada sedih. Karena itu lebih membawa kepada apa? Kepada arah menangis seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di sekian banyak dalam Al-Quran. Bahwasanya orang-orang yang Ahlul Kitab kalau dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka akan menangis seperti yang dilakukan oleh Najasyi di dalam yang disebutkan di dalam apa itu? Di dalam surat Al-Maidah itu. Tayyib. Qauluhu wa idza baddalna ayatan makana ayah. Dan apabila kami jadikan suatu ayat sebagai pengganti dari tempat ayat yang sebelumnya, ay nasakhnaha, kami menghapusnya. Wa anzalna ghairaha, dan kami turunkan yang lain, limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba sendiri. Wallahu a'lamu bima yunazzil, dan Allah lebih tahu tentang apa yang Dia turunkan, bukan lalai, bukan main-main, tapi di atas hikmah yang sempurna. Huwa subhanahu ta'ala a'lamu bima huwa aslahu li khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala, Dia yang paling tahu tentang apa yang paling bermaslahat untuk makhluknya. Maka tidak layak orang merasa lebih pandai dari Allah Ta'ala dengan hukum-hukum Allah dan sebagainya. Allah lebih tahu. Fima yughayyir wa yansakh min ahkamih, di dalam perkara yang Dia rubah dan Dia hapus dari hukum-hukumnya. Allah tahu kapan ini sesuai dan kapan tidak lagi sesuai. Sehingga Allah Ta'ala memansuhkan kitab-kitab yang sebelumnya diganti dengan kitab yang paling agung ini. Bahkan sebagian ayat di dalam kitab paling agung ini diganti dengan ayat yang lain. Demi apa? Kemaslahatan para hambanya sendiri. Bukan karena ayat yang lain itu jelek atau Allah lalai dan sebagainya. Wa fil ayah dalilun ala wuqu'in nasakh fil Qur'an. Dan di dalam ayat ini ada dalil tentang terjadinya nasakh di dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah apa? Pendapat yang rajih, pendapat hampir seluruh usuliyun, dan itu yang benar. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara total. Adapun usuliyun mereka khilaf, tapi yang benar adalah jumhur mereka. Bahwasanya apa? Wuqu'ul Qur'an itu adalah jaizun aqlan wa waqi'un, jaizun aqlan wa syar'an wa waqi'. Bahwasanya apa? Secara akal dan syariat itu boleh saja, terserah Allah. Sementara dan dia adalah waqi', sesuatu yang memang terjadi. Baik. Adapun yang lain mereka merajihkan Al-Quran tidak mungkin ada nasikh dan mansukh, dan itu yang dirajihkan oleh itu adalah pendapat apa? Jumhur orang-orang Yahudi mengatakan nggak mungkin kalau Allah itu ada penghapusan. Nah, mereka memang tidak ingin Taurat itu dihapus. Mereka ingin Taurat berlaku sampai hari kiamat. Tapi kenyataannya mereka taat nggak pada Taurat? Nggak juga. Mereka banyak apa? Menghapus Al-Quran, menghapus Taurat. Bukan dengan ayat yang lain, tapi dengan pemikiran mereka sendiri. Ini anehnya. Tayyib. Wa annahu li hikmatin wa maslahatin ya'lamuha subhanahu. Ini adalah untuk hikmah dan kemaslahatan yang diketahui oleh Allah Subhanahu. Fahuwa a'lamu bimaslahati ibadi. Dia lebih tahu tentang kemaslahatan para hambanya. Wa fiha dalilun ala ihatati ilmihi subhanahu bikulli ma'lum. Dan di dalam ayat ini ada dalil tentang yaitu luasnya peliputan ilmu Allah dengan segala objek yang diketahui. Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang layak untuk di masa yang akan datang dan seterusnya. Qauluhu
Qalu ay al-kufar innama anta muftar. Engkau itu hanyalah orang yang membuat-buat saja. Kadang menyampaikan ayat seperti ini, kadang engkau merubahnya. Bukan dari Rasulullah, tapi ini kehendak Allah Ta'ala. Ay kadzab, muftar adalah pendusta. Bal aksaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak tahu. Bal ini adalah haraf apa ini? Idrab dan atof nasab. Dia seringnya memang untuk apa? Untuk mengatofkan antara dua kalimat atau dua jumlah. Dan dia adalah memberikan hukum apa? Al-musyarakah fil i'rab, tetapi apa? Ma'al ikhtilaf fil hukum. Secara i'rab sama, tetapi apa? Secara hukum sebaliknya. Yang ini dikatakan seperti ini, yang sebelum bal itu misalkan isbat, sementara setelah bal adalah nafi atau sebaliknya. Inilah perbedaan antara apa? Bal dengan wawu dan saudari-saudarinya wawu itu. Wawu dan saudarinya dia secara i'rab hukumnya sama. Antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih itu adalah apa? Adalah memberikan i'rabnya sama, mungkin marfu atau mungkin mansub atau mungkin majzum atau mungkin majrur, tergantung polanya bagaimana. Adapun untuk bal, walaupun dia adalah harful atof, tetapi secara apa? Secara hukum justru yang terjadi adalah sebaliknya. Bal dan saudari-saudarinya yaitu lakin. Lakin juga polanya seperti itu. Demikian pula la nafiyah. Sama-sama apa? Harfu atof, tetapi justru hukumnya sebaliknya. Baik, ini tambahan aja. Enggak masalah. Kenapa? Iya, ini di Syarah Qatrun Nada. Baik. Qal bal aksaruhum la ya'lamun ay la ya'lamun al-hikmata fi dzalik. Mereka tidak tahu hikmah tentang masalah ini, masalah penghapusan dan penetapan. Qauluhu qul nazzalah ay al-Qur'an wa tanzil wal inzal. Ini secara bahasa kita maknanya sama, dari wazan apa? Tanzil dari nazzala asalnya. Kalau inzal dari angzala. Huwa maji'u syai' min a'la ila asfal. Datangnya sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah tempatnya itu. Dan ini maksud. Tayyib, Ruhul Qudus huwa Jibril alaihi salam. Fa Jibril sami'ahu minallah. Dan inilah akidah Ahlussunnah. Bukan Jibril itu membacanya dari apa? Dari Lauhul Mahfuz atau membacanya dari Baitul Izzah yang di langit dunia, bukan. Seperti keyakinan orang Asy'ariyah. Tapi Jibril mendapatkannya adalah dari Allah. Karena ayatnya terang-terangan mengatakan demikian. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi mir rabbik. Ruhul Qudus menurunkan itu adalah dari Rabbmu, bukan dari apa? Lauhul Mahfuz, bukan pula dari Baitul Izzah. Memang Jibril mendengarnya dari Allah Ta'ala. Tayyib tal. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Jibril wa huwa alladhi nazala bil Qur'an ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dari Jibril, dan Jibril itulah yang turun membawa Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nassa ala dzalika Ahmad wa ghairuhu minal a'immah. Sebagaimana ini telah ditetapkan oleh Imam Ahmad dan para imam yang lain, dan dalilnya sangat jelas. Cuma manakala orang-orang Jahmiyah dan pengikut mereka membuat pengkaburan, maka para a'imah Ahlussunnah memberikan ketetapan-ketetapan, kesimpulan dari dalil-dalil. Wa Jibril huwa ruhul amin. Jibril adalah ruhul amin. Tidak seperti keyakinan orang Rafidhah yang di akhir sholatnya mengatakan khonal amin, khonal amin. Gimana khonal amin? Ini kalimat yang bertolak belakang. Yang terpercaya justru berkhianat. Ini menuduh Allah Ta'ala tidak tahu tentang Jibril. 23 tahun Jibril selalu salah ketika mengantarkan apa? Mengantarkan paketnya itu, mengantarkan paket wahyu, mengantarkan paket mukjizat, salah-salah terus. Ini aneh. Gimana Allah membiarkan itu selama 23 tahun? Berarti apa? Mereka menuduh Allah Ta'ala bersikap dolim kepada Ali bin Abi Thalib. Atau Allah Ta'ala dikatakan tidak tahu, seperti keyakinan sebagian apa? Orang-orang Rafidhah dari pengikut Mukhtar bin Abi Ubaid itu mengatakan bahwasanya Allah punya sifat yang namanya al-bada, al-khafa, al-zuhur ba'dal khafa. Yaitu terkadang Allah menetapkan sesuatu setelah sekian hari, oh ternyata ini salah ya, kemudian baru dirubah. Ini memangnya Allah seperti yang kalian khayalkan, salah dalam merancang. Baik. Kemudian
Al-madhkuru fi qawlihi subhanah nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu, Ruhul Amin itulah yang turun membawa kitab ini kepada hatimu, mewahyukan, memasukkan ke dalam hatimu. Al-ayat. Baik, ilahuna wallahu a'lam.